Preksa firman Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan ya, di tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini. Bukan lagi ke komunikasi, tapi kita akan melangkah ke pengenalan akan Allah. Ada pepatah bilang, tak kenal, tak sayang. Berarti kasih itu akan timbul dari pengenalan. Makin kenal, makin sayang. Makin dekat, makin cinta. Gitu saudaraku ya. Pentingnya pengenalan dalam hidup kita kepada Tuhan itu juga membawa pada sikap kita hari-hari, supaya setiap hari hidup kita nyaman karena kita tahu siapa Tuhan kita. Saudara, minggu pertama ini ya, minggu pertama bulan pertama Januari ini, tema pengenalan akan Allah itu dimasukkan dalam sub yang satu, yaitu biar kita memahami, paham panggilannya ya, paham panggilannya dan kasihnya serta topangannya dalam hidup kita. Paham siapa Allah yang memanggil kita. Siapa Allah yang memanggil kita? Dia adalah Allah yang mengasihi dan selalu memberikan topangan bagi kita. Saudara, bicara soal panggilan Tuhan dalam pribadi, ada banyak tokoh Alkitab khususnya ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu berbicara tentang orang yang dipanggil Tuhan. Siapa aja, dengan cara apa saja, macam-macam saudaraku. Panggilan Tuhan pada Musa, Anda tahu bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Dari istana, lari dari orang buangan sampai istana, sampai lari jadi buron, DPO, lalu dipanggil Tuhan untuk melayani dan membawa umat Israel. Ya, demikian juga Daud. Anda jangan berpikir Daud kebetulan sudah gede baru dipanggil Tuhan. Enggak, saudaraku, dari kecil dilatih jaga embek 2-3 ekor. Bagaimana dia menjaga dengan setia kambing dombanya itu. Dia bertahan, mempertahankan kambing dombanya. Ya, Yakub, Daniel dan banyak yang lain dengan macam-macam cara. Tapi ada cara yang fatal, saudaraku, yang cukup fatal. Semoga sih kita ini tidak sampai dipanggil dengan cara yang fatal. Jangan tunggu panggilan itu fatal baru sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan sampai saudara ya, kalau bisa yang baik-baik aja. Yang jelas saudara, Yeremia 1 ayat 5. Ayo tolong dibantu dibaca. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nasib bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi sejak dari kandungan itu sudah ada pembentukan. Saudaraku, kenapa Musa kok sampai lahir di tengah-tengah berita bahwa orang Israel, orang Ibrani, anak laki-lakinya harus dibunuh semua? Ya caranya Tuhan. Lewat aturan itu Musa sampai ke istana Fir'aun. Anda tahu di istana Fir'aun dia menerima didikan. Kalau dia jadi orang Ibrani, buangan,
tidak punya kesempatan untuk dididik jadi panglima perang, tidak punya kesempatan untuk dididik oleh istana. Musa itu adalah panglima perang, pahlawan perang di Mesir, saudaraku. Dia memenangkan banyak peperangan. Oleh sebab itu kalau lihat bangsanya dibuli, langsung ditutuk mati. Kalau enggak biasa di peperangan enggak berani gitu, saudaraku ya. Jadi sampai akhirnya dibuang, sampai ketemu Jitro, sampai balik disuruh Tuhan. Itu sejak dari kandungan. Jadi apapun yang engkau alami dalam hidup ini, sebetulnya di balik pengalaman hidupmu ada panggilan Tuhan yang sudah dituliskan untukmu. Amin. Amin. Tapi kalau balelo gitu ya, kalau balelo ya karep-karepe. Saya tanya buat Stefanus, buat Saulus yang akhirnya namanya ganti Paulus. Panggilan Tuhan ada enggak sejak dari kandungan? Ada, saudaraku, dia dikasih jadi bangsawan. Dia dikasih kesempatan jadi muridnya Gamaliel. Gamaliel ini gurunya rabi kelas dunia gitu, saudaraku ya. Yang bawahi banyak rabi. Jadi Paulus ini adalah orang yang punya kesempatan dapat pendidikan teologi yang luar biasa dari seorang yang luar biasa. Artinya Tuhan punya rencana enggak bagi dia? Pasti ayat Yeremia ini mengatakan sejak dari kandungan sampai engkau lahir, aku sudah menenun, membentuk karaktermu apa sudah dibentuk semuanya untuk engkau jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi Saulus ini tidak merasa, Saulus ini salah jalan. Dia merasa panggilan Tuhan atas hidupnya adalah duduk sebagai orang pangkat yang menganiaya utusan-utusan Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari orang pinter ini, saudaraku, untuk naik pangkat butuh sensasi enggak? Ini untuk kenaikan pangkatnya Saulus ini cari sensasi terus. Minta surat resmi dari kaisar. Untuk apa? Untuk menganiaya, untuk membunuh orang-orang pengikut Yesus. Jalannya kualik, gitu saudaraku ya, jalannya kebalik. Itu sebabnya kalau Anda periksa tentang sekarang ini siapa? Esra Soru gitu saudaraku ya. Ada yang lain-lain. Kalau yang khotbah di kita berapa minggu lalu Li KC gitu ya. Ada yang komen di grup keluarga tempat saya gini. Loh, itu KC itu masih di penjara gitu saudaraku. Masih di penjara. Loh, bukan kece itu tapi kace gitu saudaraku. Ada banyak mereka yang salah jalan seperti Saulus. Lalu balik kepada jalannya. Tunggu sampai mengalami titik nadir panggilan. Ya. Ini Paulus, saudaraku. Kita enggak usah baca dari cerita kejadiannya. Tapi Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 26 nanti di rumah aja. Ayat 12 sampai 17. Di situ Paulus itu di hadapan Raja Agripa. Dia memberikan kesaksian siapa dia. Orang Yahudi yang terpandang. Muridnya Gamaliel punya posisi bagus. Dia adalah cum laude,
punya nilai yang paling bagus, punya tingkat kerajinan, semuanya terbagus. Itu sebabnya dia juga mau naik jenjang jadi terbagus. Dengan menganiaya murid-murid Tuhan. Tapi kata Saulus ini sudah Paulus kepada Raja Agripa. Tapi Raja Agripa dalam sekali waktu perjalanan ketika aku membawa surat dari Kaisar untuk menganiaya jemaat. Sampai di satu tempat tahu-tahu mataku jadi buta. Ada terang besar di langit. Mataku jadi buta, aku tidak bisa. Nah, di Alkitab memang tidak dituliskan bahwa tindakannya Paulus ketika jadi buta itu kayak apa. Tapi Anda bisa ada di Apokripa ya. Itu diceritakan ketika Paulus jadi buta. Wah, panik dia. Panik nggak orang jadi buta diam-diam? Panik saudara, dia tarik pedangnya, dia puter-puter, dia marah-marah saudaraku. Sekelilingnya ditebas-tebas. Ya enggak ada hasilnya. Sampai marahnya lerem gitu saudaraku ya. Sampai malahnya lerem, lalu Saulus mendengar suara Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Loh kok saya tahu kalau Tuhan? Orang yang marah enggak tahu kalau Tuhan, saudaraku. Iki opo aku disantet iki gitu saudaraku. Ono santete sopo? Iki santete Yunani barangkali gitu mungkin. Tapi ketika teduh, itu sebabnya jangan gerusa-gerusu. Ambil saat-saat teduh supaya dalam keteduhanmu engkau mengenali dirimu dan mengenali panggilanmu. Siapa yang terus ambil saat teduh? Tiap hari ambil saat teduh? Atau melek moto? Waduh, pesenanku wake, wah orderku wake, wah melayu wisan saya. Enggak punya waktu teduh. Akhirnya gerusah-gerusu. Singkat cerita tentang Paulus. Saya tutup tahun saya menyebutkan salah satu pernyataannya Paulus adalah aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku serta berlari-lari sampai tujuan untuk menerima panggilan Tuhan. Ketika dia sadar dulu dia salah, dulu dia keliru, dulu dia hidup dalam kedagingannya, tidak cocok dengan panggilannya yang sebenarnya. Saat itu juga dia berubah arah. Saat itu juga dia berubah arah. Saudaraku, artinya sejak dia ngeh sama panggilannya, dia meninggalkan manusia lamanya. Dulu suka meso, mandek. Dulu suka bojo, mandek. Dulu suka apa? Mandek. Dulu suka menganiaya orang pengikut Tuhan. Dulu suka cari reputasi supaya pangkatnya naik terus. Berhenti dia. Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang sampah katanya. Wih, saudaraku langsung balik 180 derajat. Saya tanya, Anda sudah kenal panggilan Anda? Anda sudah kenal panggilan Anda? Tuhan bilang sejak dari kandungan sudah ada panggilan. Artinya kita ini butuh kenal panggilan kita.
Coba renungkan, apa sih panggilanmu? Yang enggak ngerti jadi tukang bujuk, tetap jadi tukang bujuk, jadi waduh. Tapi ada juga, saudaraku, hamba Tuhan yang di mimbar juga suka ngobros. Kelihatannya hidup dalam panggilan, tapi sebenarnya tidak. Itu sebabnya biarlah kita mau belajar. Yang pertama, kenali panggilanmu. Lalu engkau bukan cuma kenal panggilanmu, tapi engkau juga harus kenal siapa yang memanggilmu itu. Amin. Sudah kenal siapa yang memanggilmu? Sudah. Sebagai apa? Lu. Ya apa saudaraku ya. Jadi mari poin pertama di tahun 2026 ini kita ambil saat teduh, mengenal panggilan kita dan lebih mengenal yang memanggil kita. Nah, ini Galati 1 kita baca ini ayat 4 ayat ya, 5 ayat, 11 sampai 16. Ini panggilannya Paulus. Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya, dia ini cerita ini sudah jelas, dan ketika aku dapat pernyataan Kristus, nah, kalau Anda baca seterusnya, aku enggak ke Yerusalem dulu minta pertanda, minta pernyataan dari orang-orang Yerusalem bahwa oh kamu dipilih Kristus. Sudah, dia merasa pasti. Kalau Anda merasa tidak pasti, memang harus konfirmasi dengan para hamba Tuhan. Tapi Anda tahu Paulus ini, Saulus yang diganti Paulus ini penganiaya. Kalau dia cari pernyataan, cari konfirmasi, semua orang yang didatangi lari, saudaraku. Tidak ngaku. Karena apa? Karena pasti akan dibunuh, dianiaya. Dia yakin, dia pasti. Dan dikatakan lanjutnya, aku tidak pakai gitu. Ini langsung gaspol mengerjakan pelayanannya. Meninggalkan masa lalunya, meninggalkan kepercayaan lamanya, meninggalkan kebanggaannya, dia gaspol. Ya, jadi Paulus yang menerima panggilan Tuhan, menanggalkan manusia lama, lari pada tujuannya. Dia tahu tujuannya pasti gitu ya. Lalu dia mengerjakannya dengan serius. Kenapa? Ngerjakan dengan serius? Karena aku ini bukan dipilih manusia, aku dipilih Tuhan. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku, Anda datang ibadah, Anda melayani, nanti ada pembaptisan, Anda baptis, apa saja. Kerjakan bukan untuk manusia, tapi
untuk Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang sudah memanggil dan menetapkan engkau. Ini pengenalan kita, pengenalan Paulus, mengerjakan. Dan Paulus itu ada ayat, aku telah menyelesaikan. Ya, ada 5 poin penting sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Ya pastikan, ya tinggalkan manusia lama, lari pada berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuannya dengan pasti, punya kepastian dan mengerjakan dengan serius. Orang kalau enggak pasti, kerjanya ragu-ragu. Tapi kalau pasti, kerjanya enggak ragu, saudara. Pasti, genah kok, pasti gitu. Kalau ragu ya enggak iya gitu, saudara. Pasti, ada 5 poin. Dan menyelesaikan enggak mutul tengah jalan. Siapa yang suka mutul tengah jalan? Hati-hati saudaraku, ini Paulus. Nah, saudara, saya masuk langkah lebih lanjut. Kenal panggilan, ini saudaraku ya. Ojo sampai tunggu kayak Paulus. Kena sinar, matanya enggak bisa lihat. Baru, pergi minta didoakan, baru. Daud enggak nunggu gitu loh. Daud itu menawarkan diri. Walaupun dia ditaruh di padang yang melihara 2-3 ekor domba, dia disuruh catering kakak-kakaknya yang di medan perang. Tidak ada yang berani, Goliat menghujat Tuhan. Daud menawarkan diri. Tidak tunggu, buta dulu. Anda ingat tanggal 28 kita ada tamu yang melayani pujian itu, Saudara Krismon ya, ada di YouTube. Saudara kalau tahu panggilannya dia, mirip Rasul Paulus, tunggu buta dulu. Hampir buta dulu, baru masuk. Tuh, ojo sampai saudaraku ya, maksudnya ya terima yang lebih mudah lah panggilan itu. Kayak Daud jadi catering, kacung-kacung, tidak minder, tidak apa ya dijalani. Punya kesempatan, ada Goliat kabeh ndak wani, aku punya Tuhan, aku wani. Dia menawarkan diri. Macam-macam ya. Ada nabi-nabi yang panggilannya ketika dia memungut pohon ara, dipanggil Tuhan untuk jadi nabi kecil. Matius, Markus, Lukas, beda-beda cara panggilan Tuhan. Matius itu duduk di meja cukai, ngucut. Saya masih ingat kesaksiannya siapa? Sis. Yohanes ini ngucut katanya. Tapi kok saksi tentang aku? Tapi sekarang sudah enggak ngucut kan? Yang enggak ngerti ngucut siapa? Ini loh saudaraku. Yang gini nih loh ngucut gitu. Dari orang yang ngucut, saudara, dari orang yang duduk di, ini bukan ngucut judi tapi cukai. Wah meres orang itu, meleret duit terus, hitungannya duit. Anda tahu panggilan, kenali panggilan. Lalu sekarang saya melangkah, Allah yang memanggil kita itu mengasihi kita. Amin. Bukan cuma dipanggil terus diculno babak belur. Bukan saudaraku ya. Ya. Karena ketika dia sudah memilih, menetapkan untuk memanggil kita, dia selalu menyertai kita. Amin. Ayo kita katakan, dia selalu menyertai kita. Ya, 3, 2, 1. Ayo. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai kita. Amin. Amin. Memang. Karena apa? Namanya Immanuel.
Immanuel, Allah beserta kita. Kitab Perjanjian Baru ada di Yesaya 7:14 juga katakan akan lahir seorang anak. Ia akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita semua. Anda disertai Allah? Amin. Ada yang ragu? Ayo baca Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Yesaya 49 15 sampai 16. Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Iya. Kalau dunia mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Satunya kasih apa? Pernyataannya ya apa? Pepatahnya? Kasih ibu itu kalau di dunia ini adalah kasih yang paling sempurna. Menurut ukuran dunia. Anak eluwe punya makanan satu, ya mending dikasih no anak timbang dimakan dewi gitu ya. Dan banyak hal pengorbanan seorang ibu sejak dari kandungan sampai anak jadi besar, bahkan sampai mutu buyut. Lek anak itu sih tetap anak, saudaraku. Pancet dicinta, ya. Tanya Bu Lili, enggak datang ini. Ya, tanya Ibu Lili, cinta enggak sama anaknya? Orang yang garang kayak apapun gitu, saudaraku. Kalau sama anak itu istimewa. Istimewa. Tapi Tuhan bilang, kalau seorang ibu kandung ini, ibu yang apa? Menyayangi anak yang dikandungnya. Artinya kalau ibu kandung itu sayang anaknya itu, kadang-kadang ada yang bisa lupa. Kemarin dulu rame di YouTube, anak bunuh ibunya. Cilik loh saudaraku, bunuh ibunya. Sampai horeg dunia, ya luar biasa. Saya juga tidak ngikuti, jadi tidak tahu ceritanya. Cuma judulnya anak bunuh ibunya. Kok ada ya gitu. Ibu bunuh anaknya. Di Alkitab juga ada. Di waktu kelaparan, tidak ada makanan, anaknya digodok, dimasak, diolah. Ada. Tapi ini ayat menuliskan betapa bangganya kita, betapa senengnya kita punya Allah yang kasihnya sempurna. Dia mengasihi kita lebih dari kasih ibu kepada kita. Amin. Anda merasakan Anda dikasihi? Kasih luar biasa. Dia tidak pernah ninggalkan kita. Bahkan katanya, gambarmu ada di telapak tanganku. Anda kalau tahu telapak tangan ini, masa Anda bisa pergi kemana? Telapak tangan kamu tak tinggal ya gitu. Artinya dimanapun Tuhan engkau berada, di situ Tuhan ada. Amin. Di mana engkau berada, di situ Tuhan selalu ada. Penyertaannya sempurna. Lagu mengatakan penyertaanmu sempurna. Terus rancanganmu penuh damai. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Amin. Amin. Anda merasa bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Siapa Allah yang memanggilmu? Dia adalah Allah yang mengasihimu. Bukan sekedar teori, tapi dia mewujudkan kasihnya lewat
putra tunggal yang diserahkan. Bahkan lebih daripada itu, dia menyertai kita. Immanuel. Seorang ibu bisa meninggalkan anaknya. Tapi dia, Allah, tidak bisa meninggalkan kita semua. Adam Hawa jatuh dalam dosa. Wes kena yang lain, dibuanglah. Diomongi gak manut, tambah jarak, dua air. Nyiptakan lagi bisa ndak? Tapi cintanya kepada manusia membuat dia cari cara supaya keadilannya tidak tercoreng. Tapi kasihnya tetap terjangkau. Tetap menjangkau manusia yang dicipta ini. Itu sebabnya keadilan dan kasih itu seperti mata uang. Punya 100.000, lek sese tok ono gambare payu ndak? Ndak payu, Saudara. Sesenya harus ada gambarnya lagi. Dua sisi mata uang, keadilan dan kasih Allah itu selalu menyertai kita. Amin. Dia menyertai kita. Kasihnya luar biasa. Dan saya ingin menekankan lagi. Dia yang memanggil kita itu setia. Kalau manusia dulu setia. Moro-moro ketemu Will, ketemu Pil. Sopo sing gara isik? Oh kamu gara isik. Yang satu kamu gara isik gitu. Akhirnya kesetiaannya berubah. Bukan cuma suami istri, saudaraku. Sahabat kesetiaannya bisa berubah. Dulu karib, sekarang blegedes katanya gitu. Ada banyak manusia itu kesetiaannya masih perlu diuji. Amin. Tapi Tuhan kita Allah yang setia. Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau dia memanggil kita, menetapkan kita, lalu dia mengatakan mengasihi kita, menyertai kita. Baca 1 Korintus 1 ayat 9, ayat 9 dulu, baru ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia yang memanggil. Anda percaya? Ada amin untuk kesetiaan Allah? Kita tidak setia. Melenceng. Lek wis enak titik lali, lek soro ndoleki. Golek tambah soro tambah ngilang gitu saudaraku ya. Tidak mesti manusia itu. Tapi ini Allah yang memanggil kita itu setia adanya. Amin. Dia setia. Lalu ayat 8-nya. Ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ia akan meneguhkan. Artinya kita ini golek-golek gitu saudaraku ya. Tahu punya boneka Cina yang bawahnya bulat gini. Itu apa namanya? Putaung gitu saudaraku ya. Gini, goyang. Kalau manusia itu enggak punya pijaan, repot. Ini pijaannya di satu titik. Jadi olek-olek terus. Sediluk Tuhan, sediluk dunia. Sediluk api, sediluk elek. Sediluk, enggak mesti. Jangan seperti putaung. Gitu saudaraku ya. Tiling. Kalau mulai olek-olek, le putaung gitu. Ya. Jangan seperti itu. Allah kita setia. Dan ialah akan meneguhkan kita di tengah oleh-oleh kita. Ojo noleh, kencengo. Kalau oleh-oleh istrinya Lot.
Betul? Bisa jadi tiang garam. Diluk noleh, diluk lagi noleh, diluk lagi noleh. Untung zaman kemurahan, zaman anugerah. Coba zaman Taurat, wis pada jejer tiang garam. Soalnya toleh. Dia setia ketika engkau ragu, ketika engkau bimbang. Dia akan meneguhkan hatimu. Dia akan menetapkan langkahmu. Jangan tolak kalau dia meneguhkanmu. Amin. Amin. Ketika engkau ragu, Tuhan keadaan kok gini, Tuhan kok gini, di mana Tuhan? Di mana sih Tuhan? Wong tadi dikatakan telapak tangan Tuhan itu ada gambar kita. Artinya di mana kita ada, di situ Tuhan ada. Amin. Amin. Kok ragu-ragu, gelem disertai ya gak apa-apa gitu ya. Jadi Anda diteguhkan Tuhan. Anda diteguhkan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, Allah yang mengasihi. Dia akan menyertai kita. Penyertaannya sempurna. Dan dia yang juga menopang dan meneguhkan kita. Dengan cara bagaimana kita ditopang. Coba lihat saudaraku, kita lihat beberapa contoh. Kalau lihat pengalamannya Paulus, banyak sejarahnya. Sampai kapal karam, sampai di penjara horeg, sampai mana aja penjara kena lindu, merotol kabeh. Ya toh, di Filipi itu. Macam-macam, tapi kita akan ambil beberapa poin, contoh-contoh beberapa tokoh iman. Yang pertama, Anda ingat Yakub. Bapak orang Israel yang namanya Yakub. Enggak usah dibaca ya, dalam Kejadian 32 ayat 1 sampai 3. Ketika Yakub hendak balik ke tanah nenek moyang, tanah perjanjian. Dia mesti menghadapi Esau. Ketika Yakub hendak menghadapi Esau, takut enggak? Halo? Wong mari mbujuki Esau, nyolong kabeh donyane Esau, saudaraku ya. Berkat kesulungannya Esau diroyok, direbut. Atau dibaca aja ini. Coba satunya dulu. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ya, terus? Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ya, ketika dia ketakutan untuk bertemu dengan Esau, ada kalanya cara Tuhan meneguhkan itu spektakuler, saudaraku ya. Wah, kalau Yakub ini ketemu pasukan, ya yang dilihat oleh Yakub apa? Bala tentara Allah. Kalau Yakub bisa ngasih nama bala tentara Allah, artinya pasukan malaikat Tuhan, lengkap dengan senjatanya. Saudaraku, kadang Tuhan perlu ngomong sama kita. Ojo wedi, gitu ya. Kadang. Tapi kadang enggak perlu ngomong. Ini kepada Yakub. Yakub sudah takut banget. Yakub sudah bergumul di tepi sungai Yabok sampai ketemu. Ini ketika hendak ketemu Esau. Masih takut. Saudara. Jadi matanya Yakub ini loh dibuka.
Apa yang dilihat? Kamu, pesennya Tuhan lewat penglihatannya Yakub ini adalah apa? Ojo wedi, jangan takut. Kamu tidak sendiri. Kamu juga bukan cuma kamu sama anak dan budak-budakmu, kambing dombamu. Ada malaikat Tuhan, sepasukan tentara Allah yang menyertaimu. Nek Esau macem-macem sama kamu, urusannya bukan kamu, tapi tentara Allah yang akan menghadapinya. Amin. Amin. Pesan Tuhan kepada kita yang merasa menerima panggilan Tuhan. Ojo wedi. Amin. Ojo wedi, jangan takut. Karena dalam peperangan yang kau hadapi, musuhmu mungkin memang lebih besar daripada dirimu. Tapi ada pasukan Allah yang menyertai hidupmu. Amin. Ketika Elia hendak diserang terus, apa yang terjadi? Maka Elia juga minta kepada Tuhan, buka mata bujang ini supaya bisa melihat. Ada penyertaan Tuhan, saudaraku ya. Itu ketika, jadi ingat, ketika ada masalah besar di sana, engkau tidak pernah sendiri, tapi pasukan malaikat Allah menyertaimu. Demikian juga Yosua, di Yosua 5 ayat 3, tidak usah baca 13 sampai 15. Yeriko itu kota terbesar yang harus dihadapi oleh orang Israel. Ketika hendak masuk Yeriko, Yosua ini nderdek loh saudara, jadi pemimpin. Kota berkubu, ada bentengnya. Saudara, apa yang terjadi? Sama Yosua ditemui sama bukan pasukannya, tapi panglima bala tentara Allah. Ayat 13 itu, Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Loh, jalan dekat Yeriko, petuk orang laki-laki pakai pedang yang terhunus gini. Lalu Yosua tanya, kawankah atau lawan? Hati-hati Yosua. Kepekaan Yosua dibanding dengan kepekaan Abraham pada saat ketemu 3 tokoh ini beda. Abraham tidak pakai tanya, langsung tersungkur. Yosua tanya, siapa kamu kasarnya? Kamu lawan apa kawan? Lalu malaikat itu memberikan jawaban. Aku. Jawab, bukan jawab malaikat itu. Tapi akulah panglima bala tentara Allah. Aku panglima bala tentara Allah. Wih, Anda bisa tahu siapa? Lawannya Lucifer, saudaraku ya. Musuh besarnya. Lalu baru Yosua sujud. Setelah itu di ayat-ayat selanjutnya pindah pasal 6, Tuhan berfirman kepada Yosua, gak usah perang, trompet, nafiri, keliling 7 hari lamanya dan seterusnya. Yeriko aku serahkan kepadamu. Amin. Ada poin-poin tertentu di mana bala tentara ketemu. Ada poin tertentu panglima tentara surga, panglima tentara Allah ketemu kita dan memberikan strategi peperangannya. Ngadepi masalah itu enggak gampang. Kalau enggak bisa berlutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan memberikan cara strategi menghadapinya dan engkau akan tetap menang. Jadi, saudaraku, ini loh cara Tuhan menopang, cara Tuhan menetapkan, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan meneguhkan ketika Yakub ragu, ketika Yosua deredek, Tuhan tetap memberikan peneguhannya
kamu ndak sendiri. Hal-hal ini bukan cuma dihadapi oleh Yakub, oleh Yosua, oleh Daud, dan oleh orang-orang lain. Tapi yang ini dibaca Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 Ayat yang kedua. ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji Tuhan. 2026 ini jalan berapa hari? 10 hari ya, ini hari ke-11. Itu ramalannya macam-macam. Kalau Anda dengar BMKG, dredeg. Kalau Anda lihat Sumatera, keweren, saudaraku. Tapi ayat ini bilang, sekalipun lewat air, sekalipun lewat sungai, sekalipun lewat api, nyala api itu tidak akan mengena kita. Karena penyertaannya atas kita itu sempurna. Jangan takut. 2026 banyak masalah, bukan enggak. Secara ekonomi sudah diramal. Daud Tony bilang beli emas, beli timah, beli apa? Tunggu. Ojo gerasa gerusu ya. Ayat penutup. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya. Ayat yang ke-10 kita baca bareng. Ayo, yang keras 3 kali ya, bukan cuma sekali. Ayo, ayat 10-nya ya. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo, kedua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang ketiga Anda sendiri, saya dengar juga. Kerasnya seberapa? 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anda merasakan ini? Amin. Kata-kata ini kepada siapa? Ayat 8. Israel hambaku. Sudah Israel. Tapi Yakub. Masa lalumu, pembohongmu, dosamu. Engkau dari masa lalu orang lama. Engkau dipilih jadi Israel, orang pilihan. Yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan. Dengan panggilan-panggilan tertentu. Di sini katakan, jangan takut. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Aku meneguhkan dan menolong engkau. Tangan kanan sudah membawa kemenangan. Tangan kanannya bawa Kemenangan. Ayo yang keras, tangan kanannya bawa kemenangan. Ayo. Tangan itu loh gandeng kita.
Amin. Yang gandeng kita itu bawa kemenangan. Ayo, tangan kanannya bawa kemenangan. Kita sebutkan 3 kali dengan keras. 3, 2, 1. Tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Ada terima kasih buat Tuhan. Amin. Jangan takut. Kata-kata jangan takut dalam Alkitab dihitung semuanya. Ketemu berapa? 360. Artinya setiap hari Tuhan melek, Anda melek. Tuhan bilang, jaweti. Besok lagi masih ada hari katanya. BL tadi. Kita masih bisa lihat hari ini, masih bisa menikmati hari ini. Dan setiap hari kita melek, disopo sama Tuhan dengan firman-Nya. Jangan takut. Karena tangan kananku membawa kemenangan. Aku menyertai engkau, tangan kananku bawa kemenangan. Kita bangkit berdiri.